Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Meskipun saya punyai kang kawula takdimi kal hormati Gus Irfan, Kiai Hasan, Kiai Jazuli, Manuk Dali, Kecemplung Kali, Kiai Jazuli, wis gampang lali. Ketua Museum, Bapak Kapolres atau yang mewakili saking pemerintahan Jombang, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama yang hormati hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Peristiwa besar resolusi jihad ini diperingati dengan duduk, dengan tertawa sambil minum kopi, dengan riang gembira. Tapi resolusi jihad sendiri kalau dia dari filmnya itu sangat menegangkan. Jadi beruntunglah kita lahir di tahun ini, jadi memperingati resolusi jihad sambil tersenyum dan tertawa sambil menikmatinya. Tapi kalau kita lahir di tahun 40, hidup di tahun 45, resolusi jihad itu bukan karnaval, itu beneran. Jadi kalau mati, mati beneran. Darah itu darah beneran. Nah kalau sekarang kan diperingati darahnya betadin. Jadi kita ini bejo gitu. Enak kita ini. Oleh Allah kita ini memang tidak dihidupkan di tahun itu. Jangan-jangan karena kalau kita dihidupkan di waktu itu, kita ini kualitasnya enggak sekualitas beliau-beliau itu. Makanya Allah kasihan sama kita dihidupkan di tahun peringatan, bukan di tahun peristiwa. Nah ini yang perlu kita syukuri. Makanya kita ini mengingat-ingat bahwa 10 November dan resolusi jihad itu sebuah ingatan. Ingatan yang oleh bangsa-bangsa yang lain itu menjadi ingatan yang serius. Jadi bangsa-bangsa yang lain itu ingatan-ingatan seperti ini itu sangat serius. Dibukukan, ditulis, bahkan difilmkan. Sehingga menjadi sejarah yang komplit. Dari catatan hermeneutika 1 namanya real life, kenyataan hidup, sampai menjadi narasi sebuah cerita, sampai melompat ke hermeneutika ketiga namanya historiografi, penulisan, sampai akhirnya melompat ke hermeneutika keempat namanya ideologi atau keyakinan bersama. Itu komplit. Di sini ini narasinya ada, historiografinya hampir nggak ada. Sehingga ketika memulai cerita tentang sesuatu, kita ini meraba-raba. Seperti semangat perang seperti itu. Kita ini lupa bahwa kita ini bangsa yang memang ahli berperang, itu kita lupa. Bahkan mungkin Inggris juga lupa bahwa kita ini bangsa ahli perang. 1250. Bangsa ini sudah menjadi bangsa penakluk. Bahkan separuh Australia sudah ditaklukkan sama Singasari dan Majapahit. Sehingga kadang ketika ada tawuran di Kanjuruhan, kita itu sudah lupa bahwa bangsa ini memang dari dulu tawuran biasa. Tahun 450 Kanjuruhan itu sebuah kerajaan, dan di lapangan Kanjuruhan itu memang tempat perang terakhir runtuhnya kerajaan Kanjuruhan. Nah itu kadang yang kayak gitu kita mulai lupa. Jadi jangan usik bangsa ini untuk diajak kelahi. Karena catatan dunia sampai hari ini hanya mencatat satu bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dengan perang, itu cuma Indonesia. Jadi ini kadang kita lupa, makanya ojo udik-udik wong Indonesia itu dijak gelut. Karena kalau sudah diajak kelahi, nggak mikir bangsa ini. 10 November itu membuktikan hanya kelas tawuran ini mampu mengalahkan sebuah pasukan dengan kekuatan detasmen yang sangat terdidik. Ini kadang kita ini, makanya nek Surabaya ono bonek itu nggak usah heran. Bal-balan tawuran itu nggak usah heran. Ono dangdutan tawuran juga nggak usah heran. Tinggal penyaluran yang kayak gitu ini kan tidak jadi tentara, jadinya ya tawurannya di jalanan. Coba orang-orang kayak gitu diakomodir menjadi polisi dan tentara, itu mungkin lebih. Wah itu kalau suruh perang paling duluan itu. Kok nggak dibayar aja maju, apalagi kalau dibayar. Loh ini jadi kadang kita lupa. Makanya ketika kita berbicara tentang Islam, kita ini sudah termindset bahwa Rasulullah itu lahir di zaman jahiliyah. Sehingga seolah-olah di kepala kita itu seluruh dunia itu sedang berada dalam
situasi jahiliyah. Padahal yang jahiliyah itu waktu itu ya cuma Arab itu. Di sini sudah bukan jahiliyah. 571 Rasulullah lahir, 600 kira-kira mendapatkan wahyu. Itu di sini sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar. Sudah mengerti tata negara, mengerti sistem teologi, sudah ngerti sistem pendidikan. 300 itu di Kutai Kartanegara sudah berdiri kerajaan di Kalimantan Timur. Sehingga orang mengatakan kalau ke IKN itu tempat jin buang anak. Ini juga dia ini nggak baca bahwa tahun 300 Kalimantan Timur berdiri kerajaan yang sangat kuat, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Linggayoninya itu yang di Jawa itu cuma segede gini. Linggayoninya di Kutai Kartanegara itu segede pohon kelapa, tinggi batunya itu. Tahun 400 di Jawa Barat sudah berdiri Kerajaan Tarumanegara. 500 itu di Jepara berdiri Kerajaan Kalingga dengan keadilan yang luar biasa. Menendang pundi-pundi itu dipotong kakinya. 600 berdiri Kerajaan Mataram Hindu di Dieng. Dalam waktu 200 tahun mampu mendirikan Borobudur. Nah ini yang kadang mindset kita, apalagi yang anak sekarang yang nggak ngerti itu. Nah itulah maka bangsa-bangsa yang lain habis-habisan menceritakan masa lalunya sebelum menjadi nation state, sebelum menjadi negara bangsa. Semua cerita. Amerika sebelum menjadi nation state habis-habisan itu Hollywood. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican dia ceritakan. Sehingga ketika diganggu oleh Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Lu nggak boleh kalah bangsa ini. Ya kan, gagal dengan Saddam Hussein bikin Hotshot 1, 2. Gagal dengan terorisme bikin 12 Strong. Kekalahan spiritual dengan Cina, mereka nggak malu bikin American Shaolin, American Kungfu. Lu ya kan? Dengan Jepang dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh, ini historiografi sebuah bangsa. Loh, makanya kitab suci itu nggak pernah melepaskan diri dari menceritakan masa lalu sekaligus peninggalannya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, itu dihidupkan sampai hari ini jadi Ka'bah itu. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun sebuah balad gitu, membangun sebuah negara kecil, kampung kecil. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Itu makom Ibrahimnya itu masih ada sampai hari ini. Dan orang cuman disuruh ke makom Ibrahim, tidak ke makam Nabi Ibrahim. Sofa Marwah itu adalah peninggalan masa lalu luar biasa. Itu orang disuruh tengok ke sana. Untuk apa? Menapak kembali dengan jalan yang seperti dilakukan oleh Siti Hajar. Sa'i, Jamarot. Orang tidak disuruh cari makamnya Nabi Ismail, orang tidak disuruh cari makamnya Siti Hajar. Tapi bahwa titik-titik perjalanan sejarah itu ini sangat kuat. Dan itu Quran yang menceritakan. Sehingga kita tidak mudah kemudian itu bid'ah, itu musyrik, itu enggak. Cina itu dari mulai ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, itu komplit. Jepang dia bangkitkan kembali cerita-cerita Bushido-nya, karena negaranya mengemban misi dumping, di mana beli dalam negeri lebih mahal dari di luar negeri. Konflik Tokugawa dan restorasi Meiji saling bantai di Jepang, itu diceritakan dengan sederhana oleh anak milenial dalam sebuah film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, ini ingatan-ingatan kolektif dibangun oleh semua bangsa. Nah, kita ini kadang-kadang lupa di situ. Sehingga maksud berdirinya museum ini kan membangun ingatan bahwa apa yang terjadi hari ini nggak bisa diputuskan, dilepaskan dari masa lalu. Makanya ketika peringatan Hari Santri itu mau disepakati, perdebatan yang paling keras bukan pada peristiwa perang semata-mata, tapi apakah terminologi santri ini, kalimat santri ini, apakah ini mewakili satu identitas atau satu entitas? Karena yang perang di Surabaya itu macam-macam. Dilihat dari cerita para pendahulu itu macam-macam, tergantung pekeknya.
didikan ada kalau BKR, kalau Heyo, Seinen dan Keibu dan Peta, begitu ada ledakan tawar itu merdeka. Kalau santri tawar Allahu Akbar. Tapi kalau orang Surabaya asli dor itu cok itu. Loh ini itu ada terjadi. Loh artinya makanya perdebatannya makanya ketika berbicara tentang hari santri, mungkin enggak sebenarnya terminologi kalimat santri ini kan mewakili Allahu Akbar ya. Apakah yang cok tadi itu santri, apakah yang mereka itu santri? Jadi situ itu waktu itu perdebatannya sengit ketika hari santri diusulkan. Betul loh. Tapi bahwa nyawa di balik semua perang itu adalah seruan dari Tebu Ireng. Yang Tebu Ireng ini adalah pesantren yang identitasnya adalah Nahdlatul Ulama, yang secara tegas bahwa pesantren itu adalah penerus perjuangan Wali Songo. Maka kalimat santri itu ditarik mundur. Kapan ini kok terminologi ini muncul? Wong di tempat lain itu orang belajar itu tilmidun, muridun. Kok di sini tiba-tiba ada terminologi yang berbeda, santri. Dan pengasuhnya itu kiai. Padahal terminologi kiai itu kalau di Indonesia bisa macam-macam. Ada kebo ya Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada keris Kiai Sengkelat. Nah inilah, jadi godokan. Waktu itu kementerian yuk sudah iya. Apalagi yang tidak paham santri. Nah waktu itu untung salah satu menterinya kalau tidak salah Bu Gubernur ini, jadi dia paham. Kalau enggak pasti mental karena ini tentang negara. Karena sudah ada hari guru, jelas terminologinya guru itu apa. Hari buruh jelas, hari pahlawan jelas. Nah ini nyisip dikit aja. 22 Oktober sebelum 10 November ini kalau ngitungnya enggak pas. Makanya santri. Nah, santri inilah yang kemudian menjadi identitas dan itu menjadi wakil bahwa memang terminologi itu diambil karena seruan jihad itu dikeluarkan oleh Kyai Hasyim Asy'ari yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Rois Akbar Jamaah Nahdlatul Ulama yang tegas penerus Wali Songo. Nah, santri Islam itu di zaman Wali Songo itu tilmidun muridun itu masuknya menggunakan kalimat santri seiring dengan terminologi yang lain. Nek Allah pangeran, nek Rasulullah Gusti Kanjeng, nek Syekhun Ustadzun Kiai, tilmidun muridun santri, musola langgar, khol nyadran. Itu kan istilah-istilah awal masuk. Jadi santri itu identitas kaum muslimin yang belajar, yang merupakan penerus dari para wali. Loh, makanya diskusinya waktu itu sampai nah wali ngopo kan gitu. Yang bawa Islam ke Indonesia kalau disebut wali, apakah santri ketika mengklaim bahwa kami penerus para wali, ini benar apa enggak? Karena di kelompok yang lain wali ini disebut enggak ada. Jadi kalau belajar Islam dalam konsep santri kok mengikuti wali, maka ini yang bagi kelompok yang lain disebut mungkotek. Bukan al ulama warasatul anbiya, karena al ulama warasatul anbiya. Tapi ini terus nih wali. Nah wali itu terminologi yang paling susah akhir-akhir ini dipahami. Karena kemudian ada narasi besar yang gede yang mengatakan bahwa Islam kesini dibawa oleh saudagar. Ini kan pelajaran dikbud dari kitab-kitab besar kan gitu. Cuman setelah kita lihat ini nggak pas. Karena apa? Di saat yang sama mengatakan bahwa sebelum Islam datang agamanya adalah Hindu. Nah kalau berbicara Hindu itu nggak bisa berbicara tentang saudagar dalam urusan agama. Karena yang boleh ngomong agama dalam tradisi Hindu itu adalah Brahmana. Brahmana itu kasta tertinggi, dia yang ngomong agama. Kasta kesatria para raja nggak boleh ngomong agama. Kasta Wesya pegawai nggak boleh ngomong, kayak Kiai Jazuli nggak boleh ngomong, wong itu pegawai. Nah yang boleh apalagi di bawahnya sudra itu nggak boleh ngomong. Wong sudra itu kasta keempat, itu isinya petani, pedagang. Sekaya apapun pedagang, dia nggak boleh ngomong agama. Makanya ketika ada terminologi Islam disebarkan oleh pedagang, itu nggak mungkin bisa diterima oleh orang Hindu, karena yang boleh ngomong agama adalah
Brahmana. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana yaitu wali. Konsep wali itu konsep yang imbang dengan Brahmana. Yang satu punya cakti, yang satu punya karomah. Jadi cakti, karomah. Makanya cerita pengislaman itu kan cerita tentang kesaktian, tentang terbang, tentang nusuin lidi. Itu cerita tentang kesaktian karena memang yang berimbang. Makanya ada yang komplain, kenapa Indonesia Wali Songo tidak mengajari cara bercocok tanam? Loh, orang sini ngapain diajari bercocok tanam? Wong ini sudah bangsa gemah ripah lojinawi. Kenapa tidak diajari perdagangan? Loh, bangsa ini bangsa pedagang. Jungjung Nusantara itu panjangnya 75 meter sampai ke jalur sutra. Berhentinya perdagangan Nusantara itu adalah karena kekalahan para Meswara tahun 1515 di Selat Malaka, sehingga jalur perdagangan dikunci oleh Portugis, sehingga nggak bisa keluar. Teruskan sama Inggris. Nah, makanya Singapura, Malaysia itu lebih aman karena apa? Masuk Traktat London wilayah Inggris. Makanya yang terakhir dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Ini kan. Nah, wali. Nah, pertanyaannya adalah wali-wali sampai sini itu sebenarnya dunia ini sedang terjadi apa? Sesungguhnya apa sih? Kok tiba-tiba orang sampai ke sini, kemana-mana? Ini selain takdir loh. Selain takdir itu di sana memang ada peristiwa tukaran. Tukaran antara siapa? Ya antara Ahlul Bait sama Bani Umayyah. Antara Yazid terus Sayyidina Hasan. Terlepas dari apapun provokasi di balik itu terjadi tawuran. Jadi di samping itu tawuran itu bawa barokah. Jadi barokahnya di sana tawuran, gegeran, Islam bisa ke Indonesia selain memang takdir. Kalau takdirnya ada, memang teksnya ada. Jadi ketika Rasulullah pertama di Arab, wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah sendiri. Orang Arab nggak ngerti Nabi. Karena Nabi itu konsep kitab suci. Orang Palestina yang ngerti Nabi, orang Madinah ngerti, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya disebut jahiliyah itu 571 sampai 600. Sini sudah maju. Makanya nggak ngerti kan Nabi. Ya kayak di sini lah, kalau kiai-kiai kan ngerti, orang sini ngerti. Kalau saya ini kiai, jadi ke sini aman. Nah, kalau saya di pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai kan saya dikira tim pemburu babi. Jadi nggak usah marah gitu loh. Ini kan problem pengetahuan. Jadi makanya Rasulullah berdoanya Allah mati qaumi fa innahum la yang nggak ngerti Nabi. Sampai akhirnya orang percaya kan, orang percaya sama Nabi yang disebut walladzina ma'ahu. Ini sahabat. Makanya karena sama-sama Arab ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Musuhnya asyidda walal kufar. Kufarnya ya orang Arab. Makanya orang Jawa belum pernah dikafir-kafirkan sama Allah. Yang dikafir-kafirkan itu ya di sana itu temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya sahabat itu ya Abu Bakar, Umar karena orang sana. Nggak ada sahabat namanya Joni itu nggak ketemu. Jadi memang di situ. Nah, sampai kemudian ketemu resolusi kan, walladzina ma'ahu ini asyidda walal kufar, ketemu resolusi ruhama'u bainahum. Arahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini proses ini selesai. Tapi kan sudah digambarkan bahwa akan bergerak. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kadzar'in. Islam itu akan bergerak seperti tanaman. Dan makanya ketika wali datang ke sini itu nanam. Makanya tembang yang paling terkenal itu lirir tanduri wusu nanam kadzar'in. Nah, ketika ditanam di sini oleh para wali ini, nah itu yang menggunakan terminologi sini, makanya kiai. Ini. Nah, orang-orang kadang nanya kenapa sih? Wali ini gimana proses kerjanya? Nah, itu juga yang susah. Karena hanya wali yang ngerti wali. Karena wali itu kalau dalam bahasa anak sekarang kan kerjaannya download. Jadi program kewalian itu adalah program downloadan. Karena wali itu kalau pengen sesuatu langsung download ke harddisknya Allah. Loh, Allah itu kan punya harddisk kan, punya cloud. Cloud itu kalau dalam bahasa sekarang, dulu waktu Rasulullah naik ke langit kan ditunjukin itu cloudku itu. Itu loh harddiskku. Namanya Lauhil Mahfud. Jadi bukan Hakim Mahfud tapi Lauhil Mahfud. Ini pusat data seluruh dunia di situ ada. Jadi sampai kapan jatuhnya daun itu tahu. Makanya dulu Rois Akbar itu karena tahu downloadan di sana. Makanya la khaufun 'alaihim walahum, yang nggak takut apa-apa wong tahu gambarnya sana. Coba sekarang itu masih ada yang bisa download, pasti sudah tahu gambarnya. Besok itu siapa presidennya, pasti sudah ada di sana. Cuman nggak ada yang bisa download itu kan. Karena nggak ada yang kuat.
qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Itu enggak mudah. 3 tahun begini download, ya Allah ya Allah. Makanya wali-wali itu wifi-nya gede. Karena download lah. Kita kalau tidak download kan tidur, ya Allah ya Allah. Makanya kita kalau mau kirim paketan susah. Kayak handphone kan, terhubung sama satelit, kita bisa kirim gambar, kirim foto kalau punya paketan data yang cukup. Cuman kalau pengen gambar nggak punya paketan, kita cari wifi gratisan ke warung.co.id. Nah sama dengan ketika kirim doa, kirim niat, kirim fatihah, kalau nggak punya wifi kita pakai apa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati, ila ruhi, namanya tawasul, baru share it begitu. Jadi kan sama itu. Makanya ada yang mengatakan, oh itu doa kok dibagi, nggak bisa. Loh, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, kemudian dinaikkan satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dikirim, orang itu nggak punya TV. Loh, ini kan terminologi wali itu begitu, jadi download wali itu. Makanya Mbah Hashim itu terkenal dengan downloadan setiap malam atau badan kafi, nggak pernah berhenti. Makanya tahu program di Surabaya itu mau seperti apa. Beliau tahu, makanya wani la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak punya khawatir apa-apa. Dan program ini kan sudah diketahui oleh semua agama. Orang Yahudi Nasrani menyebut ke laut itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani yang Tuhannya Zeus mengatakan itu namanya kotak Pandora. Lah orang Jepang namanya kantong Doraemon. Jadi semua orang tahu. Nah itu wali. Makanya wali ketika datang ke sini tahu bangsa ini sudah makmur, sudah gemah ripah, logine makanya nggak tabrakan. Kazarin beda dengan Torik bin Ziyad ketika ke Eropa, langsung kafir gitu, tabur di sana. Begitu sana balas, habis. Iya kan, habis. Yang ke Afrika, Allah Akbar, ya suwe-suwe entek. Yang ke Cina dia cari berdagang, sedikit keras, ya habis, nggak ada yang gerak. Tanaman itu nggak ada yang tumbuh. Yang tumbuh di sini, kazarin. Akhrajasat ahu wa azarahu fastaqladu fastafa'ala suqi yujibu zurra al-yaqidu bihimul kufar. Tumbuh bener di sini ini. Kan gitu. Nah, santri ini yang kemudian membangun, wali-wali ini membangun terminologi kazarin, kayak tanaman. Pangeran, Allah, sampai akhirnya harus ngechat Lombok, Gusti, Kang, dibangun terminologi itu. Nah, yang paling berat itu adalah ketika menghadapi situasi di mana masyarakat ini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Yang di sana masih suku bawa kobailah, bangsa aku, sukuku, ben ini masih ribut itu di sana. Sampai hari ini belum selesai. Masih waja'alnakum suku bawa kobailah aja belum selesai. Di sini ini sudah inna akramakum indallahi atqakum. Pokoknya angger mondok pinter jadi sekda, udah. Nggak perlu ditanya ini bapaknya pernah jadi sekda enggak, pinter merdeka. Pokoknya atqakum. Lalu itu makanya kan presiden kita juga nggak usum lagi terus ini kita sudah melangkah sesuatu yang titik maju, sehingga tinggal nunggu ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya bangsa-bangsa yang udah selesai itu. Lah Indonesia waktu itu udah selesai, sudah lewat. Makanya apa? Loh kok tiba-tiba wali ini download sesuatu yang paling sulit, mempertemukan titik perbedaan dengan konsep yang dibangun oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Loh kok bisa menerapkan konsep ro'iyah? Wali ini kan kita kadang nggak nalar itu. Oh iso wali yang lagi seberapa tahun itu merubah konsep gede dari raja hamba, kawula Gusti, hamba sahaya, itu dilebur dalam konsepnya Nabi namanya ro'iyah. Yang sekarang disebut rakyat itu satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada. Makanya ro'iyah ini rakyat. Jadi Indonesia itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatakan kami wakil Tuhan, itulah makanya khilafah nggak cocok di Indonesia, Hizbut Tahrir. Termasuk Ikhwanul Muslimin nggak cocok di sini dan pasti runtuh karena berhadapan dengan ro'iyah atau rakyat. Kita juga bukan komunis, kalau komunis itu proletar. Jadi begitu proletar ini kuat, dia diktator proletariat. Makanya nggak cocok ditabrak dengan ro'iyah atau rakyat. Ini konsep yang paling canggih di seluruh dunia. Makanya ro'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, syarakat itu. Konsep perbedaan solusinya adalah wasyawirum fil amri musyawarah.
Nah, yang bangun teritorinya karena para wali, maka kemudian teritorinya disebut wilayah. Jadi wali di tempat kita itu keramatnya itu kenapa? Sanggup bangun wilayah dan terstruktur. Kalau wali-wali di tempat lain itu kan hanya keramat gitu aja. Sekti ngono tok tapi nggak mampu membangun sebuah tatanan yang namanya wilayah. Nah, begitu jadi itu bisa flat. Yang kawulo jadi kulo. Yang hamba saya. Yang pikulun ulun. Kelas tinggi jadi ulun bahasa biasa orang Banjar ya. Yang Jawa Barat jadi abdi. Jadi abdi. Ini bisa terjadi. Dan itu dilebur. Gitu loh. Nah, makanya konsep ini diemban betul sama penerusnya wali yang namanya santri. Sehingga kemudian santri melakukan pembebasan wilayah. Gitu. Nah, ketika santri melakukan pembebasan wilayah, puncaknya itu adalah sebenarnya perang Jawa. Perang Jawa itulah puncak yang sampai Belanda bangkrut. Nah, kakek-kakek buyutnya Mbah Hashim ini pemberontak semua di sananya menurut Belanda. Jadi kalau darah Mbah Hashim gitu, kakeknya pemberontak. Mbak Asyari, Mbah Wahid, Solo Tigo, ini pasukan-pasukan yang melawan Belanda. Yang akhirnya Belanda bangkrut itu. Gitu loh. Belanda bangkrut. Sehingga kemudian Van de Venter, salah satu anggota Volkskrant Belanda, lapor kepada Ratu Wilhelmina, jangan lagi melakukan penjajahan dengan kekerasan. Itu disepakati oleh Wilhelmina bahwa anak-anak inlander ini boleh sekolah. Lahirlah politik namanya politik etis. Begitu politik etis itu diberlakukan, anak-anak Indonesia bisa sekolah. Tapi pada saat yang sama, yang santri nggak mau karena mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Jadi ada dua arus yang berbeda. Makanya ketika 45 kok iso ketemu gitu loh. Yang satu produk didikan Belanda yang oleh para ulama disebut tasabbuh. Yang satu ini kok iso ketemu. Itu hebatnya. Kita nggak tahu situasi psikologisnya waktu itu apa. Mbah Hashim itu tegas kok. Yang pertama kali menggelorakan mantasabba biqaumin fahuwa minhum itu tebireng. Pokoknya masih Belanda itu model apa wae, masih wong Londo itu gawe pendidikan, iku menguteke Londo tok. Sampai Londo itu nganggo sarung melu. Itu ya jadi sarung itu Londo tau nganggo. Karena orang kok kesasar wurung ngono nggih mboten. Niku zaman wali kan klambine wali niku kok Arab itu jubah, diarani baju syar'i. Nah, baju syar'i niku dikethok wong ra iso menandru pari. Lah kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ranti huruf ain duwene monggo bothonga mula syar'un dadi saruan dadi sarungan. Makanya santri ora perlu ribut perkara kathok cingkrang. Karena nek pengen cingkrang tinggal dilinting. Nek pengen mlotrok karek diduno. Makanya bahas Isbal karo santri mesti diguyut tok lho. Itu berbeda. Sampai ono cerita bahwa Belanda pun mengikuti tradisi sarungan. Kiai ini bingung, lu itu sarungan. Itu di Mojokerto katanya dulu waktu itu. Terusannya Van der Plas itu, yang nyamar namanya Habib Abdurrahman. Tapi Van der Plas di Mojokerto. Yang murid-muridnya sempat diceritakan berdebat sama Mbah Wahab. Itu lagi saya lacak dokumentasinya. Mbah Wahab kan dulu berdebat. Kiai-kiai itu sering kalah. Ditanya apakah Nabi Muhammad sudah meninggal? Sudah. Apakah Nabi Isa masih hidup? Masih. Di langit. Sudah. Clear? Clear. Sekarang saya tanya, enakan mana? Berteduh di bawah pohon hidup apa pohon mati? Bingung kan dia. Nek berteduh di bawah pohon hidup jelas wong berteduh ya enakan di bawah pohon hidup. Tapi kok mengikuti logika Nabi Isa yang masih hidup? Tapi kalau berteduh di bawah pohon mati itu jelas gak enak. Tapi itu adalah kenyataan Nabi Muhammad sudah meninggal. Akhirnya Mbah Wahab jawab, enakan berteduh di bawah pohon mati. Ah, kamu aneh, wong edan berteduh kok di bawah pohon mati. Nah, sekarang kita rasakan di bawah pohon hidup pohon bisa dicokot ular. Tapi karena kita berteduh di bawah pohon mati aman. Buktinya apa? Nah, ini Belanda, cakak, wit mati apa ini? Nah, ini dua berbeda. Jadi saking antinya Belanda. Sampai ada cerita Mbah Hashim itu disuruh diminta bayar pajak. Itu nggak mau pakai duit gulden. Karena gulden itu udah Londo. Dia nggak mau. Kalau mau sapi ambil. Nah, itu makanya orang NU itu kalau sudah mantasabba biqaumin, wah hati-hati betul karena itu konsekuensinya panjang. Makanya santri kiai suruh ngaramin rokok nggak berani.
Karena 475 triliun masuk APBN cukainya rokok. Kalau mengharamkan rokok bahaya itu, karena itu APBN-nya itu untuk bangun jalan. Nah kalau rokoknya haram, cukainya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Nah orang yang mengharamkan rokok ya dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, itu konsekuensinya kok. Makanya hati-hati sampean. Nek gak seneng rokok ya wis takoni, kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing, haram. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah saya mumet, wajib. Niki kiai kan sederhana karena nggak tahu hukumnya. Itu kan jololo. Kiai gak revolusioner. Wis ben. Bank haram, ya hati-hati lu mau haji nganggo duit produksi bank. Nah konsekuensi Mbah Hasyim tegas. Makanya ketika sampai Mbah Hasyim dibawa ke Kali Sosok itu santri-santrinya datang ke sana semua. Kalau Mbah Hasyim dianggap keliru, kami semua juga keliru. Jadi bukan minta bebaskan Mbah Hasyim, enggak. Semuanya minta di penjara bareng. Sing enek mangan sopo. Makanya waktu Ustadz Ba'asyir itu di penjara, tiba-tiba bebaskan Ba'asyir. Wah, strateginya kalah canggih harus santri ini Ba'asyir. Karena bebaskan, ya orang mungkin ini harus melalui keputusan hukum. Tapi nih aku minta di penjara bareng. Terus yang teko wong 10.000, mbok mate iku kepala lapas. Sine mangan sopo. Lah itu makanya terus Ba'asyir dibebaskan. Jadi tegas semua pengen ora kok terus kemudian minta enggak, ayo di penjara bareng. Nah, itu titik temunya ini titik temu ini yang kadang sampai hari ini nih Gus ini. Lah kita cari kok iso. Tiba-tiba kemudian Nahdlatul Ulama yang tadinya paling keras, tapi begitu melihat Indonesia, kok bisa bersama murid-murid hasil politik etis. Karena ternyata murid-murid politik etis itu juga perilakunya masih perilaku santri. Begitu mereka sekolah di Belanda ternyata lebih suka main ke pasar luak, pasar Kelitian. Nah di pasar Kelitian itulah ketemu buku putih yang judulnya What is the Nation? Apa itu bangsa? Ditulis oleh Ernest Renan. Nah itulah yang menyebabkan terjadi gerakan-gerakan kebangsaan. Pada saat yang sama di sini Mbah Hasyim kubul waton minal iman. Isi pedok ini yang kadang padahal mau itu yo anti ini dua kelompok ini. Yang satu didikan Belanda, yang satu mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya kok tiba-tiba Mbak Waha sama Pak Cokro, Mbah Hasyim ini yang tiba-tiba ada struktur baru yang namanya Pancasila. Di situ tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah teks yang tadinya teksnya paling songo. Itu teks Islam yang paling otentik yang tidak pernah dirubah. Sampai ketika Indonesia merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia dengan konsep rakyat, itu pemimpinnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu bahasa Arab blejet gitu. Jadi gak diganti Dewan Perwakilan Rakyat. Itu bahasa blejet. Majelis itu kan tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Gitu. Dan Bung Karno sama di situ berbicara ketuhanan, kemanusiaan. Tapi ini teksnya menggunakan bahasa Arab. Apa persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpinnya bahasa Quran semua. Keadilan menggunakan bahasa adilun. Kemanusiaan yang adilun, beradab. Tapi bahasa Arab. Jadi makanya kalau ada orang mengatakan negeri ini tohut, ini mesti ngopi ini orang pati atuh. Ini. Dan ketika itu terjadi konflik dalam urusan agama, semuanya nyerahin ke Mbah Hasyim, ya sudah. Kamu kalau anti dengan kebijakan-kebijakan hasil politik etis, tapi bahwa kita juga mensepakati bahwa bangsa ini harus ada. Yang satu mengatakan, udah bisa. Adaptasi dari yang namanya Islam harus utuh, komplit. Karena Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Mbah Hasyim ya enak, ya sudah kita duduk bareng aja deh kalau gitu. Berdiri nyai, Majelis Islam A'la. Jadi jangan dikira NU ini dari dulu sudah mensepakati pertemuan antar kelompok firqah-firqah di dalam Islam. Nyai ketuanya Mbah Hasyim Asy'ari, Majelis Islam A'la. Ketika kemudian bener-beneran ribut lagi butuh namanya Majelis Syuro, Masyumi, Mbah Hasyim lagi. Tapi begitu negara ini membutuhkan kekuatan satu untuk terus berjalan, NU lagi yang mengambil sikap keluar dari Masyumi gabung dengan Bung Karno. Makanya saya tanya waktu itu yang kebetulan Bahwar Mansur itu, saya tanya Bahwar, fitnah apa yang diterima oleh NU ketika NU tiba-tiba keluar dari Masyumi Sawatil A'dham waktu itu, tiba-tiba gabung di dalam Nasakom. Bahwar cerita,
Wah niku waktu niku wis fitnah ngeten. Delok niku kupluke Kiai Wahab. Jerone ana gambar Palu Arit jadi sampai ngono. Jadi huwak-huwak seperti itu dari dulu udah. Loh makanya kemudian ketika pilihannya adalah perang, lu itu pilihan yang sudah memang dari awal disepakati. Karena apa? Oh ini pilihan wilayah kok, daerahnya para wali. Cuman konstelasi ini tidak pernah digarap, peristiwa psikologisnya nggak pernah digarap, gitu. Landasan apa? Historiografinya juga tidak pernah dicari. Nah ini menjadi tugas museum ini, penjenengan untuk ngumpulin lagi. Karena ini sudah menjadi hari santri. Artinya terminologi ini sudah disepakati oleh negara. Jadi ambil alihnya adalah ambil alih struktural. Yang tadinya gelenak-gelenik, ya gelenian kaum republik ini. Nah itu dicari. Mungkin ada referensi-referensi, titik temunya di mana? Kok iso yang satu hasil politik etis, yang satu hasil mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kok tiba-tiba jadi satu berbicara bangsa dan negara? Kalau itu ketemu teks-teksnya, faktanya jelas ketemu, faktanya ono. Tapi titik temunya rembukane itu kalau ketemu, karena negara lain nggak bisa. Beberapa negara menerapkan konsep-konsep yang seperti ini saya nggak bisa. Makanya Islam itu yang bergerak kemana-mana macet. Tapi yang kesini benar-benar tumbuh subur. Terbesar hari ini Muslim di dunia itu di Indonesia. Tapi tetap dengan konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, sehingga tidak ada diktator mayoritas. Sekuat apa gelombang kemarin itu, Pilpres yang kemarin gagal karena apa? Masih ada NU, masih ada nalar yang di bawah sadar ketika bangsa ini komplit membangun pola kebersamaan, nggak pernah berhenti. Jadi bangsa ini kalau masih situasinya masih ada bandul gede kayak NU, masih aman. Makanya orang-orang juga mikir kalau aja udah santri kita dijagelut terus bareng ngalih, mau wis tuh. Dan itu sudah biasa. Cuman yang berani ngambil inisiatif untuk mempertemukan titik konsolidasi paling rasional di tahun 45 Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya berat jadi cucu Mbah Hasyim itu Gus. Kesifat berat Gus. Penjenengan yang di depan-depan ini berat Gus. Cucunya Mbah Hasyim. Makanya paling enak jadi cucunya yang lain aja. Aman. Dan kita nyaman, kita tenang kok. Enak. Karena satu mengemban negara, yang satu mengemban agama, tapi ketemu dalam satu titik kesepakatan nation state. Wih, ini kan yang lain nggak bisa. Suriah ketika Bashar al-Assad diantem, kelompok agamanya mundur. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti tinggal sendiri di bom di masjid. Mesir ketika terjadi konsolidasi besar Ikhwanul Muslimin, presidennya ini dikafirkan. Yang Muslim Ikhwanul Muslimin, dan mayoritas Mesir mengatakan presidennya itu. Sama dengan Turki, kelompok agamanya mundur, Kemal Atatürk dianggap sekular. Muammar Gaddafi ketika digencet itu kelompok agamanya mundur, sehingga Gaddafi sendiri. Saddam Hussein juga sama, ketika Saddam Hussein digencet dengan isu Uday, anaknya yang aneh-aneh itu, tiba-tiba kemudian Saddam Hussein ini disebut sekuler, kelompok agamanya yang mundur, Sunninya mundur, Syiahnya mundur, sehingga Saddam Husseinnya sendiri gencet. Sekarang situasinya nggak terkendali. Nah Indonesia, ketika Bung Karno digencet, agamanya nggak bisa. Jokowi di PKI kan, kiainya nggak bisa. Coba kalau waktu itu gimana? Jokowi PKI ijazahnya palsu, terus kiainya, bubar. Bubar itu, yakin. Tiba-tiba terus, PKI. Karena sebagian besar sudah mengatakan iya. Untung NU belum. 212 waktu mengatakan, iya benar itu PKI. Iya enggak. Coba kalau terus tiba-tiba NU mengatakan, benar bubar itu. Untung enggak. Makanya kalau Pak Jokowi datang ke hari santri, itu hukumnya fardu ain. Lu kan besok datang. Nah kalau enggak, lu Indonesia enggak bisa. Bung Karno, ketika sudah di PKI kan sama Masyumi, Bung Karno itu kiainya maju. Pak Harto disebut sekular karena menerapkan asas tunggal Pancasila. Kiainya belani. Walaupun tadi
disebut daun salam. Membela ini. Jadi NU ini dan identitasnya nggak pernah meninggalkan negara berdiri tanpa perlindungan ulama, sehingga selamat terus. Coba lihat tiba-tiba terus dijarno dewe kubar siapa yang kuat. Wah udah kayak begitu. Dan itu istiqomah sampai hari ini. Ini pilpres walaupun beda gitu, kiai ono sing ning Prabowo, ono sing ning Anies, ono sing ini. Nanti begitu siapa yang terpilih, kiai juga akan memberikan support pada negara gak mungkin mundur. Ini keunikan yang terjadi di Indonesia. Sehingga sampai kemudian dalam beberapa kajian-kajian tafsir, konsep yang diharapkan tentang wahadzal baladil amin itu terjadi di Indonesia. Sehingga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tetap terjaga, aman wa amilus sholihat terjaga karena ada konsep baladil amin, dan itu enggak pernah pisah. Wes tombok ditinggal-tinggal enggak bisa. Sampai dulu di Jombang kan ada itu. Namanya Kiai Bajuri, saya diceritain sama Gus Dur. Kalau kampanye, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Tawaf, haji, neneng ringen, ngiseng, itu sampai ada itu dulu. Itu saking jengkelnya. Tapi ketika negara butuh Pancasila untuk kebersamaan rakyat, yang paling pertama kali dukungnya apa? NU. Sampai NU diwolok-oloknya sudah. Tapi hasilnya semua hari ini jalan, bangsa ini terjaga. Itu kemarin Manuk Kedali kecemplung kali. Iya Pak. Aku ya lali nanti. Pak Jazuli ya wis lali. Ini nggak pernah meninggalkan. Makanya begitu ada pilpres jangan heran kalau kiai juga kumpul di sana, kumpul di sini. Ya terkadang dikumpulkan sama Pak Prabowo, besok dikumpulkan sama Pak Anies, besok dikumpulkan sama Pak Ganjar. Ora apa-apa, wong padha-padha kayak bisaro. Jadi kan gitu, kan ini pesta demokrasi, semua pesta, orang perlu terus. Nah kalau yang satu kan tiba-tiba, ini perang Badar, lu kan serem kalau sudah perang Badar. Kalau perang Badar itu kan sudah asyidda'u alal kufar. Padahal kita berada dalam ruang ruhama'u bainahum untuk apa? Menjamin kehidupan nation state, menjamin kehidupan agama, menjamin kehidupan manusia. Tiba-tiba kemudian ada yang pilihannya sudah perang Badar. Iya betul. Itu coba kalau dulu mondok 10 tahun kayak Pak Jazuli mungkin nggak begitu. Nggak begitu. Dulu gitu ini. Jadi kadang sampean kan jadi judul. Coba begitu konstelasi tapi santri nggak pernah. 10 November itu sudah entek-entekan sudah. Gitu loh. Bahasa itu sudah kira-kira santri kuwi sek ora. Nggak kebayang itu, makanya kita bersyukurlah kita lahir di hari ini. Sama kadang kalau saya peringatan Isra Mi'raj itu selalu saya jelaskan, untung kita lahir hari ini. Coba kalau kita hidup bersama zaman Isra Mi'raj, mungkin kita ini rombongannya Abu Jahal. Nah kita juga sama, untung kita itu hidup sekarang. Yang darahnya itu darah betadin. Ususnya itu usus ayam, ditaruh di perut itu jadi kayaknya kayak gini-gini. Sehingga kita masih hidup. Coba kalau itu, mati-mati beneran. Dor ini geledak ya geledak. Nah jangan-jangan kita kalau itu lari waktu itu. Makanya kita beruntung. Di tahun itu ada sosok seperti Mbak Hashim Asy'ari yang sistem online-nya kita nggak ngerti kok bisa. Oh belum ada WA, ini bukan ada WA zaman segitu. Oh iso tiba-tiba uang dalam waktu 3 hari. Ini piye sistem komunikasinya? Itu aja sampai teliti coba di museum itu. Iki biar komunikasi ini piye? Wong WA ya ndak ada. Itu kira-kira apa telepon, apa telegram, sampai ke desa-desa tiba-tiba bergerak semua dalam radius 93 kilo itu piye? Itu kan nggak terteliti. Paling ya wis lah, mau sekti ngono tok. Wis Hasim ampuh. Itu iya, tapi bahwa kemudian pasti ada mekanisme sosial, ono kurire, ada. Nah, itu tugasnya panjenengan wong sudah namanya museum. Mengumpulkan mungkin kacamatanya apa, teksnya apa, itu penting. Karena hampir sekarang semua negara yang bangkit itu adalah negara-negara yang mampu menyelesaikan yang begini-begini. Sehingga kemudian kita ini nggak lupa. Ini aja digoncang Islam ini dulu datang dari Yaman apa datang dari apa Timur Tengah yang lain, itu sekarang berdebat kayak gini sampai ribut nasab aja nggak selesai. Itu karena apa? Teksnya hilang. Coba kalau teksnya ada nyoh muni apa kowe lha ora enek kok. Makanya sing ditakoni endi teksmu yo ora enek, yo sama.
bahwa kita pernah menaklukkan sebuah bangsa besar namanya Mongolia itu di 1250. Menaklukkan gitu. Itu bangsa penakluk. Karena kita nggak kebayang, Eropa itu habis diajar Mongolia. Arab itu habis diajar Genghis Khan itu. Cina yang katanya kuat habis diajar Genghis Khan. Ini bangsa barbar betul. Loh, tapi begitu menyerang ke sini, utusannya itu dipotong kupingnya. Bisa jadi bangsa apa itu dulu? Menci itu utusannya Mongolia, di sini kamu utusannya Genghis, potong kupingnya, kupingmu tinggal kamu pulang. Kemudian terjadi perang di Selat Malaka dan Mongolia habis. Satu-satunya bangsa yang pertama kali menaklukkan Mongolia itu bangsa dari Nusantara, namanya Singasari. Sehingga pasukan-pasukan berikutnya perang. Lu kok tiba-tiba sekarang tiba-tiba, wah kita ini bangsa tempe. Bangsa, lu gimana? Kamdesos saja salah prediksi sekarang. Dulu ketika datang kamu kalau nggak pinjam IMF kamu mati di 2021 sambil ditungguin di 2001 ditungguin gini Pak Harto, kamu tanda tangan tanda tangan Pak Harto karena takut bangsanya mati. Sampai sekarang krisis belum selesai, bangsanya juga nggak mati-mati. Ini yang salah alat ukurnya atau bangsanya nggak mati-mati kan ini juga. Ini urusan PDRB aja kan kita sudah dihitung bangsa yang mati. Kita nggak kebayang loh Inggris gagal Brexit, kita nggak kebayang Amerika gagal obligasi. Artinya bangsa kita ini mestinya sudah carut marut kriminalitas di mana-mana karena investasi nggak ada. Investasi itu kalau nggak ada lapangan kerja pasti hilang. Nah kalau lapangan kerja hilang kemungkinannya informal tumbuh. Informal itu potensinya cuma 2. Kalau nggak punya nyali kaki 5. Kalau punya nyali maling. Ini kan teori ekonomi. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sistem kebersamaan yang demikian rumit terbangun oleh santri. Dan santri itu Nahdlatul Ulama dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ini konsep ini luar biasa, sekarang nggak ada orang punya. Berdoa. Ini kan hablillah. Tapi di tangan para ulama, ini benar-benar jadi la tafarraqu, jangan tercerai-berai. Makanya kalau berdoa kiainya tok yang doa. Yang lain aminah, amin. Begitu amin kesuwen, amin gitu. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau yang berdoa semakin banyak dibawa ke alun namanya istighosah kubro. Di situ roda ekonomi berputar, bakul tahu yang melepuh, bakul katok melepuh. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak. Dalam 1 tahun masyarakat NU ini, Latafarroku ini membangun ruang ekonomi dan kebersamaan nggak bisa dihitung. Mulutan aja berapa kali setiap kampung, itu duit yang berputar berapa? Pak Asek, Pak Jazuli, itu kalau negara yang nanggung, provinsi yang nanggung, bangkrut provinsi ini sampean. Coba jajal gitu, mulutan ditanggung oleh pemprov, mencret sampean. Tapi ini ditanggung oleh santri. Ini tidak main-main santri, jadi bukan cuma perang. Begitu Indonesia merdeka, orang udah nggak ngurus birokrasi itu mau kayak apa, mau ngalor ngidul, mau jungkir walik. Tapi rakyat ini, kubul waton minal iman itu bukan gratisan, membiayai NU itu. Setiap bulan maulid itu berapa triliun kalau dihitung. Nanti sebentar lagi nih maulid, kemarin maulid, saya kira Rejepan itu biro, duit ono. Itu dari perputaran uang di situ kadang itu belum sangune kiai ini itu. Itu triliunan terbangun tuh Pak. Selawat sendiri, jadi sak lapangan jenenge selawat. Bakul slayer laku, bakul sepanduk laku, penjual gagang pancing laku. Itu coba sampean hitung, ini sekda, mungkin mumpung sekda. Coba hitung. Jadi berapa yang dikorbankan oleh santri untuk membangun kebersamaan dan kerukunan. Ruang informal terbangun, sosialisasi publik dan edukasi nggak pernah berhenti di kalangan santri. Wong kiai iso pidato. Ruang publiknya ada, sing lain kan sembunyi-sembunyi, likok-likok, murobi delik-delik ngono wae. Kene terbuka pendidikannya. Akbar terbuka. Cinta sama guru. Sekarang makam Mbah Hashim, makam Gus Dur. Dari situ aja berapa bis pariwisata yang laku? Hitungan Pak Rida. Berapa bis pariwisata dan elep yang laku? Bakul dawet yang terserap. Wah itu berapa? Gak bisa dihitung. Bakul katok, bakul apa di situ laku, sampai copet bisa hidup di situ. Ini ruang informal yang bisa menjembatani kalau tidak ada investasi. Terus di situ rukun, itu sampai delok itu kerukunan ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Iku sik kiai ini tuwek. Nek rombongan kiai ini 6. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah sing tuwek meneh sallallahu ala Muhammad ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ora ana sing komplain, sing fasih kiai. Ndak ada. Lu nyaman di situ semua, enak. Ngawiti ingsun sebelah ruraku sabis wis teko. Ibadallah rijalallah azizuna lihajlillah kunu'au lana lillah sanaqfa bifadlillah. Rukun tiba-tiba ono sitok tok mlebu. Orang nggawa rombongan, jaketan melidit dikira copet, mesti copet. Begitu dibuka jaketnya, rombongan saking tebu ireng, ditengok-teng bis ngono kene. Ngomongno, itu berapa? Terus kemudian bangunan-bangunan yang ada, yang diziarah oleh wong NU, akan ada kerinduan. Kula niki nek saulan ora ning tebu ireng lan ning makam e. Iku koyo ana sing ilang. Kangen. Loh, kalau itu semua terjadi di tempat-tempat yang kita ziarahi, ada kerinduan terhadap tanah-tanah itu. Lah ya itu bibit cinta pada tanah air. Hubul waton itu dari situ. Kon ngebom Surabaya, ya ndak berani wong makam Bang Ampel. Makanya teroris tidak akan pernah tumbuh dari santri. Seluruh teroris yang tukang ngebom pasti tumbuh dari luar santri. Clear. Aku lho kok ngebom Jombang ono di ora wani wong ono makam Gus Dur, ono makam Hasyim. Ora wani. Saya kalau ke situ nguyuh mikir golek sing ngono ado ngono. Nguyuhne sandinge mikir kecuali ning dalem rada wani aku. Di luar itu mikir tempat sampai tahu ngompol saya itu. Lho kan iki ono Hasyim. Iki yang orang yang dalam setiap hari itu enggak pernah lepas. Saya Fatihah, tabarruk. Nah itu kalau semua terjadi di semua tempat tumbuh itu. Terus santri itu ketika berbicara agama juga enak. Enggak ngotot. Kenapa? Dibatasi kiai ono loro. Kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kalau saya ini kiai kurang sekti maka enggak perlu dibatasi. Wong bisa diinterupsi. Nah kiai yang sakti itu siapa? Nek wis khotbah Jumat. Nah iku kiai tenanan. Ora ono wong wani. Sapa sing wani interupsi khotib? Nggak berani. Makanya biar khotib yang absolut ini gak ngawur, cekeli tongkat sama baca teks. Sehingga nek maca teks mesti santun wong maca itakullah. Lepas teksnya sebelum kipas angin bubar gitu. Terus pegang tongkat, nggak mungkin orang pegang tongkat gini-gini. Wong ana tongkate. Begitu tongkatnya ucul saudara Jokowi. Makanya sampeyan arep goleki nggon-nggon sing kucluk itu, Pak Polisi. Yo goleki mesti masjidnya ana tongkate. Loh, ini strategi kebudayaan yang dilakukan oleh para ulama. Loh, jadi nek dihitung santri itu sehingga membiayai negara untuk kerukunannya luar biasa. Makanya ojo bayangno santri suke. Nah inilah, lo duit entek tinggal mulutan. Lebih berdos ini dibelenggu kol. Makanya tugasnya penjenengan mengalirkan sekuat-kuat dan sebanyak-banyaknya untuk menghidupkan pesantren. Tugasnya penjenengan menganggarkan. Lha iya nek sing liyane tok sampean anggarno yo. Lha ngono dadi ben ono gunane. Iya kan? Pak Jazuli Manuk Kedali diplinteng Pak Sapaat. Pak Jazuli ben manfaat. Oh, luar. Oke. Manuk Kedali tabrak jaran. Pak Jazuli sing noto anggaran. Wah. Loh itu baru loh. Ini makanya saya katakan gimana? Negara jangan lupa bahwa dibantu betul oleh santri. Coba nek ono santri bingung sampean wingi pas corona. Mau pakai media apa menjelaskan umat nek ra kiai. Berhubung ono kiai-kiai. Oh, perkara kare pesen tok. Yai, ampun Jumatan nggih sesuk. Ya kiai nek sesuk prei ya. Nggih. Pondoke libur yo nggih ngono nek kiai ini sing ngomong kok. Yang nggak punya ruang publik, nggak punya tempat untuk melakukan edukasi publik. Ojo terawih ya, yai jelas no corona yai, mati corona iki opo? Tapi wong kiai ya gak kurang akal. Para hadirin, ini zaman milenial. Zaman milenial semuanya bisa dikendalikan oleh medsos dan mulut manusia bisa ngomong apa saja di medsos dan jempol manusia bisa membuka apa saja ruang publik yang tertutup. Dosa manusia ada di mulut sama di jempol. Maka azab corona turun. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang, tanggung jawab. Aman, awas ini bendera tauhid,
Kiai ini kowe cari bendera tauhid iya ta? Mboten niku terus Hizbut Tahrir. Itu bukan. Tapi kalau kamu anti la ilaha illallah. Ora wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku ya anti gendera PKI Palu Arit, Kang. Tapi nek lunga ning sawah yang nganggo arit, lunga nukang nganggo palu beres. Ini bendera apa ini lagunya Haddad Alwi, ini lagu Syiah. Judulnya Ummi. Alah ngene kok Syiah. Sing luwih serem timbang iku ana apa? Indung-indung. Doa Siti Aisyah mandi sekali rambutnya basah. Tidak sampai wah ini serem loh itu. Kalau Siti Aisyah kok sampai masuk neraka, kalau ini dikarang oleh orang Syiah, ini pasti Syiah gulat ini. Ini kalau enggak Syiah Rafidhah. Tapi berhubung kiai ya ora iku Siti Aisyah, ora Siti Aisyah garwane Nabi. Siti Aisyah wong Jombang. Ora enak semua clear. Coba naik kiai terus tidak punya ruang publik yang demikian kuat dan mengakar selama 24 jam ketika negara terjadi dalam situasi yang sulit secara pemikiran atau yang sekarang disebut dengan proxy war, siapa yang akan menyelamatkan? Ora ono. Sing liyane ora duwe apa-apa bid'ah kok. Kumpul titik bid'ah, ora musyrik, ora jarine kiai. Ngono kok musyrik ya syahadat meneh. Syahadu alla ilaha illallah. Pemene jare Gus Dur gitu aja kok repot. Kiai selalu punya jalan keluarnya dan peristiwa-peristiwa besar demi bangsa dan negara, kiai nggak pernah mundur. Loh ini loh kadang apresiasi nggak dipahami. Makane manuk kedali kecemplung kali. Pak Jazuli, ojo lali. Gitu, Jawa Timur. Nah, ini penting. Jadi itu coba nih kiai mogok ngono. Makanya kazarain seperti tanaman. Makanya orang-orang itu jangan nyabut tanaman yang ada. Mengko nek cabut tanaman iki sing ono ruwet. Karena tandurannya mbok panen kok iso wite mbok cabut. Maka jangan mencerabut akar santri. Wong ini kazarin akhraja tahu fa'azaru fastaghladu fastama'ala suqi ujibu suruf aliyaqidu bimul kufar. Udah terbukti. Wong salat paling akeh Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Padahal dulunya cuma yo kayumu. Semilai rok maneh rokin kayak gitu terbukti. Orang haji paling banyak Indonesia. Loh kok tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan dengan logika Islam di Indonesia tertindas. Tertindas sopo? Logika proxy war ini untung isya alhamdulillah ono kiai. Nah itu lah. Tapi itu tadi kiai ku entek duwike dienggo ngene-ngene iki bengi iki entek piro coba. Itu Gus Kikin semua yang nanggung, kalau enggak ada yang nanggung. Berhubung ada yang ikut nanggung maka Gus Kikin ya tenan nek gak ono digawe dhewe. Lho kiai itu kan gitu, kalau ada yang mau bantu silakan, tapi kalau enggak tanggung dhewe. Kula barang yang ngoten niku, wis nyenengno umat wis tanggung dhewe. Kiai semuanya begitu, makanya pejabat ini teko nggone kiai takok. Burung dadali. Burung dadali kecak mlebu kathok. Pak Jazuli gak tahu takok. Loh. Lengge. Ngono. Akeh lali pengarang. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih pesantren-pesantren ini kok gudiken tidak maju? Jangan kamu tanya. Uang kita sudah habis untuk ngurusi masyarakat. Duit ditokno bendino sing liyane belas ora tau metu kok. Mulutan ra metu duwike. Khol ndak pernah. Ya masjidnya bagus, lembaga pendidikannya bagus. Terus kita disuruh nyontoh, contoh itu lembaganya bagus. Ya hentikan proses uang yang beredar untuk apa? Untuk menjaga umat dan menjaga bangsa dan negara. Ini gak mungkin. Lah itu. Jadi makanya ini caranya santri jaga negara. Nah tinggal nanti cerita dokumen ini penting. Korea itu loh bangun itu karena drakor coba. Itu modal meja karo air mata. Itu bisa membangkitkan semangat orang menjadi orang Korea. Sehingga saya itu kadang kaget wingi itu ya. Dulu kula niki wong enom Gus Kikin. Kula niki wong enom. Tahun 95 itu kita menikmati betul hebatnya konser Metallica. Iya, Metallica konser terbesar dunia itu tahun 95 di Moskow. Seluruh analis mengatakan nggak mungkin disaingi, bahkan Woodstock aja nggak bisa menyaingi. 6 juta orang menjebol perang dingin dari Eropa, dari Amerika, semua datang ke Moskow. 6 juta orang habis tiketnya ludes sampai dikawal oleh helikopter itu. Coba jangan lihat itu konser Metallica di Moskow, itu di YouTube ada. 6 juta orang. Tiba-tiba begitu ada corona, diajar sama BTS. Sekali konser itu yang nonton di atas 100 juta orang. 1 minggu 4 kali. Iya, sebulan 16 kali. Selama 1 tahun saya hitung pemasukan uang ke Korea Selatan dari BTS 1.250 triliun. Terus awak dia dodol temulawak.
Ini umat. Lu ini duit mlebu. Loh, itu masuk sana belum dari Samsung. Belum dari Hyundai. Nah, kita ini apa? Makanya bahwa kemudian ada duplikasi-duplikasi. Itu semua negara melakukan. Cina berani dia melawan hak cipta. Untuk apa? Menggeser duitnya Yahudi ke Cina. 8 triliun dolar tahun 2007 masuk ke Cina dari Bank Devisa New York ke HSBC. Nah, walau apa untuk menuntut ilmu. Kita nggak datang Yahudinya ke sana. Karena Yahudi merasa nyaman kalau kerjasama dengan Cina. Karena Cina udah nggak ngomong agama. Tuhan kalau ngarang judi, dia bikin dewa judi. Konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri tidak akan pernah terjadi tanpa ada rasa cinta pada bangsa dan negara. Sehingga kiai-kiai ngomong bangsa dan negara itu siapa? Untuk menciptakan pasar dalam negeri. Asalnya sekolah Pakno. Dipinterno di tebu ireng, di tebu tambak beras. Mereka cepat atau lambat akan produksi. Nah, kalau sudah produksi, nggak ada rasa cinta, ya nggak terbeli. Lu makanya negara-negara manapun membangun itu, dan kita sudah punya landasannya hubbul waton minal nggak tahu siapa yang akan ngambil alih proses berbangsa dan bernegara ini. Bendera merah putih yang dulunya pakai nyawa itu sekarang nggak pakai nyawa, cuman gini toh. Itu aja yang bilang musyrik, ada yang bid'ah. Sampai kadang saya ekstrim, ini waktu zaman perang jangan-jangan kakek buyutnya bandar dadu gitu. Sampai ekstrim kadang saya bikin, wong iku mengene tok, malah mengibarkan bendera Filistin itu punya masalah dalam negeri. Setelah kemerdekaan pasukan dalam negerinya tidak rukun. Hamas, Fatah, tembak-tembakan. Kita setelah merdeka, Hizbullah, TK, BKR, TNI, semuanya rukun jadi satu. Yang sana nggak rukun, jadi semua punya problem domestiknya. Seolah-olah kita nggak punya problem, kita punya problem domestik. Sekarang Amerika menghadapi tekanan yang luar biasa. Apakah kita ini mau ke Cina atau mau ke Amerika? Kayak Bung Karno. Bung Karno begitu Indonesia merdeka, tiba-tiba 48 Hitler jatuh. Sehingga Amerika sama Soviet perang dingin. Kiai-kiai, iki piye mikir. Bung Karno non-blok. Kita nggak ke kanan, ke sana. Kiainya gimana? Ya sudah deh, Bung. Nah, apakah kita majunya akan menduplikasi Eropa? Nggak usah. Salah asuhan. Apakah kita akan menduplikasi model Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan menduplikasi model Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Semua punya catatan. Terus apakah kita akan bekerja murni Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Duh, ini kan jawab. Nah, sekarang ini kan hampir tidak bisa memberikan jawaban. Begitu merasa demokrasi di Indonesia itu nggak cocok sama dia menduplikasi Timur Tengah. Dia ngambil Ikhwanul Muslimin yang sudah gagal di Mesir. Begitu dia nggak cocok dengan sistem demokrasi, dia bayangkan khilafah. Padahal khilafah Tahririyah nggak cocok di Filistin, di Jordan, dia nggak cocok. Sehingga banyak sekali masuk ke sini produk gagal. Merasa rambut hitam nggak cocok, ngambil rambut merah. Akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengdase. Wih, nah ini makanya penting. Pesantren luar biasa hari ini. Selalu mengatakan cinta tanah air sambil gini-gini. Hubbul waton minal iman. Wala takun, budak NU. Tidak kembali pulang, Jabalum kita yang menang.